Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yemima Nani Permata, NIM 1904440 dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri, Fakultas Pendidikan dan Teknik Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membagikan sedikit sharing firman Tuhan mengenai dosa dan keselamatan. Pertama, saya ambil di ayat Alkitab dari Yakobus 4 ayat 17 yang isinya, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Contoh yang sederhana yang saya ambil itu di 10 perintah Allah, yang dimana salah satunya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, terkadang dalam hidup kita ini, kita selalu bergosip atau bahasa anak sekarangnya tuh bergibah dengan membahas tentang orang lain, menyebarkan informasi yang salah, ataupun menambah-nambahkan kalimat yang sama sekali tidak benar tentang orang tersebut. Itu semua sudah termasuk dalam dosa. Dalam Roma 6 ayat 3 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdosa serta meminta pengampunan kepada Tuhan, dan Tuhan telah memberikan pengampunan dengan cuma-cuma. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang lebih baik di setiap waktunya. Apa saja sih kerusakan yang disebabkan oleh dosa? Yang pertama, dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Manusia tidak layak untuk menghadap pada Allah. Pada mulanya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Allah. Allah hadir dalam kehidupan mereka di setiap waktu. Allah begitu dekat dengan mereka, hubungan mesra dan akrab di hidup mereka begitu terjamin. Namun, setelah manusia melanggar perintah Allah, dengan dosanya mereka berada di luar jangkauan hadirat Tuhan. Ketika manusia berbuat dosa, manusia berada di luar jangkauan hadiratnya yang begitu akrab dan membawa kesejahteraan dalam hidup. Kita mempertanyakan, Allah jahat sekali berarti ya? Bukan begitu. Allah penuh kasih, tetapi murkanya itu bukan luapan emosional ataupun perasaan seperti manusia melihat kesalahan manusia lain. Akan tetapi murka Allah timbul karena ia juga sebagai pribadi yang adil, dan ia tidak akan bertentangan dengan sifatnya itu. Ketika manusia berbuat dosa, manusia dapat merasakan murka Allah. Mereka menjadi ketakutan, menghindari Allah, bukan karena Allah yang membenci kita, tetapi kita sendiri yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Allah yang kudus akibat dari dosa yang kita perbuat. Demikian juga ketika orang percaya berbuat dosa, respon itu pasti timbul dari mereka yang berbuat dosa. Kadang kita merasa kita tidak layak dan ketakutan, dan kita tidak menikmati lagi hadirat Tuhan. Itu konsekuensi dari dosa, keadilan, dan keputusan Allah membuat orang berdosa menjadi takut dan gentar di hadapannya. Yang kedua, dosa merusak hubungan manusia dengan manusia. Ilustrasinya itu seperti dosa mendatangkan perpecahan dan konflik. Jika ada konflik atau perpecahan, pasti ada dosa di sana. Dosa telah membuat manusia saling bermusuhan. Ada pepatah mengatakan, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Apa sih arti dari kata-kata tersebut? Artinya bahwa manusia lebih mudah mencari musuh daripada mencari kawan. Permusuhan mengakibatkan perpecahan antara suku, bangsa, budaya, agama, ataupun kelas sosial, ras, negara, bahkan keluarga. Yang ketiga, dosa merusak hubungan manusia dengan alam semesta. Seperti dalam Kejadian 2 ayat 15 yang isinya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pada mulanya, manusia mendapatkan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi. Namun sekarang manusia cenderung merusak alam dengan cara dirusak, pembakaran liar, cemaran limbah, pembakaran hutan, eksploitasi yang berlebihan, dan lain sebagainya. Yang keempat, dosa merusak citra diri kita sebagai manusia yang hidup kudus. Dalam diri manusia yang pada mulanya segambar dan serupa dengan Allah, manusia kehilangan arah dan tujuan. Manusia tidak bisa melihat dirinya dengan benar dan selalu mengalami konflik batin dan tidak mampu memandang dirinya sebagai ciptaan yang mulia. Yang kelima, akibat dosa yang terbesar ialah dosa membawa kematian.
Manusia tidak dapat hidup dalam kekalahan bersama Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16-18 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Benar ya kata ayat-ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan Yesus turun dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu, kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengaku dosa kita dengan tulus. Dan kita harus merubah diri kita menjadi yang lebih baik, agar kita pun terus seperti Allah dan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Allah. Kita tenggelam dalam dosa, dan Yesus Kristus memberikan nyawanya demi menyelamatkan kita. Kitalah orang-orang yang hendak diselamatkan olehnya. Dia turun dari surga untuk menarik kita ke tempat yang aman. Dia melakukan itu semua dengan jalan menanggung hukuman atas segala kesalahan kita, yaitu dengan mati di kayu salib. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Dan kita ketahui di 3 hari kemudian dibangkitkannya dari maut. Kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kasih yang adalah berkorban demi kita ini ilhami kita untuk menunjukkan kasih yang tulus dengan perbuatan dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita mengabaikan pengorbanan terbesar Yesus ini bagi kita, kita pun gagal untuk melihat dan mengalami kasih-Nya hari ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan adalah kasih Allah yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada di Roma 10 ayat 9-10 yang isinya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Melalui pengorbanan, yaitu penyaliban, kematian, dan kebangkitan, itulah kasih Allah kepada kita. Pengorbanannya untuk menebus dosa kita, dan kebangkitannya memberikan kuasa kepada kita untuk berbuat kasih yang seperti Bapa. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke terang Tuhan yang ajaib. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kata pengorbanan sendiri berkaitan dengan tindakan atau aksi. Firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat tersebut terdapat di 1 Yohanes 3 ayat 18. 3 hal tentang pengorbanan, yaitu 1. Waktu kita. Seberapa besar niat kita untuk menyediakan waktu kita yang dipergunakan untuk kepentingan orang lain dibandingkan waktu kita untuk Allah. Yang kedua, tenaga atau sumber daya. Berkat apa yang telah kita salurkan kepada sesama tidak hanya berbentuk materi, tetapi bisa dalam pengalaman hidup. Yang ketiga, keteladanan kita.
keteladanan apa yang kita perbuat di antara sesama. Yesus memberikan keteladanan bagi kita untuk saling melayani satu sama lain. Dalam Yohanes 13 ayat 14 dikatakan, "Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Jadi kasih karunia Allah telah diberikan kepada kita yang terpilih, dikuduskan, dan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, sehingga kita tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Gimana sih cara hidup sebagai anak Allah? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan membaca di Roma 8 ayat 14-15. Isinya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Ketika kita menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kita, maka Roh Kuduslah yang mendiami hati kita. Dia datang membawa hidup kekal, melahirkan kita kembali jadi anak Allah, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Namun, kita tidak langsung menyadari identitas kita dengan kebenaran sebagai anak Allah. Iblis mengambil keuntungan untuk membohongi di area yang belum kita mengerti dengan benar. Ketika kebohongan kita percayai, perbudakan akan terjadi. Iblis menaruhkan roh perbudakan di dalam orang yang tidak mengenal identitasnya sebagai anak-anak Bapa di surga. Buahnya adalah rasa takut, rasa malu, rasa bersalah, rasa tidak layak, dan lain-lain. Dosa yang diwariskan Adam menjadikan roh perbudakan berkuasa atas kita. Namun Yesus datang memerdekakan kita dan menggantikannya dengan kasih Allah atau roh yang membuat kita menjadi anak Bapa di surga. Ketika kita mengerti identitas diri kita sebagai anak Allah, maka kita tidak lagi diperhambakan oleh apa yang berasal dari dunia. Sebagai anak-anak Allah, kita harus berlatih untuk membangun gaya hidup yang dipimpin oleh roh Allah. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Tuhan ingin menuntun kita di jalan yang dirancangkan bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan benar, rancangan indah, dan bukan rancangan kecelakaan. Mata Tuhan tertuju pada kita, umatnya. Karena itu, hati yang rela untuk dipimpin dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya membuat kita bisa melangkah seirama dengan Tuhan, penuh damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Seseorang yang mengenal identitasnya sebagai milik kepunyaan Tuhan akan lebih mudah menerima apa yang Tuhan katakan mengenai dirinya, sehingga dapat bergerak ke dalam hati tujuan Tuhan. Seorang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus akan menangkap pikirannya dan mengejar kehendaknya sehingga dapat bergerak seirama kehendaknya. Dalam Roma 8 ayat 11-16 dikatakan, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, dari firman ini membukakan kepada kita untuk mengenali pribadi Roh Kudus dan karyanya dalam mengubah diri kita. Inilah makna di dalamnya. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah roh kebangkitan. Dia ada di dalam kita untuk membangkitkan. Dia telah membangkitkan Tuhan Yesus sekarang. Kuasa kebangkitan
yang sama itu telah ada di dalam kita untuk membangkitkan kita dari seorang yang tadinya dipengaruhi oleh kematian. Kita diubah untuk hidup di bawah pengaruh kuasa kebangkitan roh. Kebangkitan menjadi kita tangguh, melewati masa sukar, dan memunculkan potensi manusia baru lewat penaklukan tantangan kita dibawa terus untuk meningkat. Yang kedua, Roh Kudus semakin kita kenali saat kita dibentuk ulang. Kuasa kebangkitan dinyatakan melalui karyanya dalam membangkitkan apa yang telah ditemukan saat pembentukan ulang, diselaraskan dengan Tuhan, dipulihkan kembali. Yang ketiga, kita sekarang berhutang untuk hidup oleh Roh. Berhutang identik dengan terkait kepada yang mengutangi. Rasa berhutang artinya tidak lagi merasa bebas untuk mengikuti kemauan sendiri, melainkan mengikuti pihak yang memberi hutang. Berbalik dari keadaan aslinya, menuruti kedagingan yang membuat kita jadi tawanan dosa. Sekarang kita jadi hamba kebenaran. Kita bebas karena kita ditebus oleh darah Yesus yang memiliki sifat Roh Kudus. Roh kita yang baru membuat kita mengikuti Tuhan, memberi diri kita bagi Tuhan, dan kesadaran dimiliki oleh Tuhan. Kita disadarkan untuk merasa terkait kepada Roh Kudus sehingga menjadi takut sebagai tawanan roh. Yang keempat, Roh Kudus menjadikan kita anak Allah. Kita diubah dari status budak jadi putra dan putri kerajaan Allah. Sebelum diangkat jadi anak Allah, kita dikuasai roh perbudakan karena dosa. Kita tidak berada di bawah tudung kemuliaan Allah. Kita masih tidak layak dan tidak punya keyakinan akan jaminan Allah. Kita masih tidak berdaya oleh keterbatasan alami. Sebagai anak-anaknya, kita dibebaskan dari rasa takut, memiliki kepastian memanggilnya Bapa dalam status dan hubungan Bapa anak. Yang terakhir, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai anak-anak Allah, maka gaya hidup kita adalah mengikuti tuntunan Roh Kudus. Artinya, kita selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berpanutan dalam Allah kepada Allah. Karena Allah itu adalah panutan kita, karena kita sendiri sebagai gambaran Allah. Tuhan memanggil kita untuk senantiasa berjalan bersamanya, terus yang memimpin kita ke dalam tujuan ilahi. Perjalanan kita adalah dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Ketika menghidupi identitas sebagai anak Allah, kemenangan adalah kepastian yang mutlak karena Yesus telah terlebih dahulu mengalahkan semua musuh kita. Dari kemenangan yang kita raih dan hidupi keharuman Kristus akan dirasakan oleh orang lain melalui hidup kita. Hati yang tulus berjalan dan setia melakukan kehendak Bapa membuat karunia Kristus itu semakin nyata. Hidup menurut pimpinan Roh Allah, Roh Kudus membuat kita hidup melakukan kehendak Bapa, setiap hari berjalan dalam kebenarannya. Kita melangkah bersamanya untuk terus diubahkan dan menjadi serupa dengan Kristus. Sekian sharing firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pembacaan kata. Sekian dan terima kasih.